Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat petang, selamat berbakti dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kita. Mari kita akan nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 360. Tuhan aku rindu. Haleluya. Kita ulangi dari atas. Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku rindu. Haleluya. Haleluya. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh. Ku rindukan, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, haleluya, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi, ku rindukan, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, inilah kerinduan kami umat-umat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa dicurahkan bagi kami semua jemaat-Mu yang saat ini boleh datang beribadah kepada Engkau
dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya firman-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu itulah yang kami perlukan di akhir zaman ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin diproses, semakin dibentuk untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau sebagai imam besar hadir melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, semua jemaat-Mu, baik yang ada di rumah, yang ada di Semarang, yang ada di desa, dimanapun mereka semua beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau hadir melawat setiap umat-umat-Mu yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi semua hamba-hamba-Mu yang bertugas melayani, mulai dari singer, song leader, para pemain musik, operasi LCD, sound system, listrik, internet, semuanya Tuhan, kiranya Engkau tutup dengan kuasa darah-Mu, dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Apabila ada roh-roh jahat, roh najis yang ingin mengganggu, menghalangi, merintangi umat-umat-Mu beribadah kepada Engkau, kami usir, patah, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus berkuasa membungkus salut kami dengan sempurna. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat saudara-saudara kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kita. Kita akan lanjutkan pujian ini dari nyanyian rohani nomor 298. 299, Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Betullah seluruh kehendak
jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Puji nama Tuhan, biarlah kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, kita mau dibentuk, diproses seperti bejana di tangan Tuhan. Kita mau dibentuk menurut kehendak Tuhan. Bahkan pujian ini mengatakan Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita untuk kita senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita akan pujikan pujian ini beberapa kali rapnya saja. Setelah pujian ini selesai, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita lebih jauh di dalam pendalaman firman, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah Allah, Tuhan dan Raja kami, Allah yang berfirman, Allah yang berkuasa, dan firman-Mu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Sebab itu kami mengucap syukur pada petang malam hari ini, kami mendapat kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, Tuhan, berikan kami roh hikmat untuk dapat memahami, mengerti firman-Mu. Sebaliknya Tuhan, hamba-Mu yang ditandai dengan banyak kekurangan, Tuhan, Engkau juga urapi, karuniakan hikmat makrifat untuk dapat menyampaikan firman-Mu, bukan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan yang meneguhkan firman-Mu, dan Tuhan menyertai dengan kuasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik di dalam ruangan ini, juga di rumah saudara masing-masing. Berulang kali saya sudah menyampaikan, saudara di rumah tidak mengurangi hakikat daripada mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, 2-3 orang yang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Dan kalau Tuhan hadir, Dia yang berbicara dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita akan sama-sama dengan segenap hati kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan petang malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam surat 1 Tesalonika. Saya akan membacakan bagi saudara ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hei saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, demikianlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 1 ini. Seperti yang lalu sudah saya sampaikan garis besar kitab Tesalonika. Terutama Paulus menyatakan bahwa orang Tesalonika mempunyai iman yang teguh, walaupun dia mendengarkan firman Tuhan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi betapa indah
Kalau seorang mendengarkan firman Tuhan itu dengan segenap hati, saudara-saudara, dan menerima firman itu bukan perkataan manusia, sehingga jemaat Tesalonika itu mempunyai satu iman yang teguh. Juga Paulus mengingatkan bagaimana sementara hidup ini kita menjaga kekudusan sambil menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, itu garis besar daripada surat Tesalonika ini. Tetapi mari sekarang kita akan coba memahami beberapa hal ayat demi ayat yang demikian. Pertama, saudara, kita akan membaca lagi 1 Tesalonika 1 ayat 1, ya. 1 Tesalonika 1 ayat 1 nanti akan dibantu oleh Mas Philip untuk membacakan. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Puji Tuhan, saudaraku. Arti nilai dari salam ini sangat indah, saudaraku, walaupun kelihatannya seperti formalitas, tetapi sesungguhnya salam itu merupakan satu hal yang indah. Salam, shalom artinya damai sejahtera. Nah, di dalam memberikan salam ini, saudara, kesempatan Rasul Paulus memperkenalkan identitasnya. Seperti beberapa waktu yang lalu, waktu membahas surat Yudas juga saya menyampaikan betapa pentingnya kita sebagai pemberita-pemberita menampilkan atau menyatakan identitas kita sebenarnya. Paulus juga menyampaikan identitasnya dan dia tidak menyembunyikan siapa dia. Dalam surat 1 Timotius 1 dia berkata bahwa dia bisa memberitakan Injil itu karena dianggap oleh Allah cukup setia, dan itu suatu anugerah karena sebelumnya dia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang bengis, orang yang jahat, orang yang biadab. Tetapi setelah menerima Yesus, dia diubahkan. Inilah namanya suatu kesaksian, penampilan pribadi yang tidak menyembunyikannya. Paulus tidak malu disebut mantan orang jahat, mantan orang-orang kejam, tetapi sekarang diubahkan. Tetapi bukan hanya itu, saudara-saudara, Paulus tidak menampilkan dirinya sendiri, tetapi dia menyebut juga teman, Silvanus dan Timotius. Silvanus itu di dalam ayat lain itu berarti Silas. Dan saudara tahu siapa Silas? Silas ialah salah seorang di Antiokhia yang kemudian menyertai Paulus di dalam perjalanan menuju ke kota Filipi. Dalam pemberitaan Injil pertama di kota Filipi, Paulus dan Silas yang dimasukkan penjara, tapi tengah malam mereka berdoa, memuji Tuhan dengan puji-pujian, dan terjadi gempa bumi yang menggetarkan, dan semua belenggu, rantai-rantai penjara terlepas. Dan justru firman Tuhan pada beberapa waktu yang saya katakan bahwa Paulus bisa dibelenggu, bisa dipasung, bisa dipenjara, tetapi firman Allah, Injil tidak bisa dibelenggu, tidak bisa dirantai. Justru waktu Paulus dan Silas di penjara dapat memberitakan Injil kepada kepala penjara dan dia bisa bertobat. Yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan isi rumah.
Nah, inilah Silas. Silas adalah salah seorang peserta atau companion atau partner kerja daripada Paulus dan juga Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius adalah salah seorang muda dari Listra, saudaraku, yang kemudian dilihat oleh Rasul Paulus, pemuda ini begitu potensial untuk melayani dan membantu dia. Maka dia ajak, dan benar saudara-saudara, kemarin atau yang lalu saya sebutkan bahwa Timotius inilah yang diutus oleh Paulus untuk ke Tesalonika setelah Paulus meninggalkan beberapa waktu untuk mengadakan checking, untuk mencek bagaimana iman jemaat Tesalonika. Ternyata mereka tetap teguh. Dan inilah Timotius, seorang kepercayaan Rasul Paulus, saudara-saudara, yang dipercaya untuk menengok beberapa jemaat juga di Korintus, ini di Tesalonika, bahkan kemudian dipercaya untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Oh saudara-saudara, yang saya ingin menyampaikan kepada saudara malam hari ini ialah bagaimana Paulus itu seorang hamba Tuhan yang sangat menghargai persekutuan di dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak menampilkan diri sendiri, atau dalam bahasa keren dikatakan single fighter. Tidak, saudaraku. Dia tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri, tetapi dia ingin menampilkan teman-teman kerja yang selama ini mendukung dia. Sebabnya dikatakan dari Paulus, Silvanus atau Silas, dan Timotius. Tujuannya apa? Maksudnya ini loh, kami bekerja dengan teman-teman. Inilah yang patut kita, saudaraku, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat, melihat bagaimana kita ini patut bekerja bersama. Paulus gambarkan kita orang-orang percaya ini setelah dipanggil Tuhan di dalam baptisan air Roh Kudus, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi walaupun kita banyak, kita ini saling mendukung, saling menopang, saling membutuhkan, dan kita dibutuhkan. Saudara, dalam surat Roma pasal yang ke-16, Paulus membuat suatu daftar deretan hamba-hamba Tuhan, teman-teman kerja yang begitu banyak. Saya menyampaikan dalam kesempatan yang lain, saya katakan ini merupakan serambi potret, di mana di situ Paulus menunjukkan potret teman-teman kerja, baik di Roma, di Korintus, di Efesus, saudaraku, dan Paulus menunjukkan bahwa mereka ini nama-namanya tersurat di dalam kitab kehidupan. Saudara bisa baca itu dalam surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3. Di sana Paulus menuliskan tentang Euodia, Sintika, tentang Sensugus, tentang Klemen, dan mereka itu adalah teman-teman kerja. Tentang Fibe, saudara-saudara, mereka itu kawan-kawan kerja yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, betapa indah bila kita bisa masuk di dalam teamwork atau tim kerja daripada Paulus ini. Dan Tuhan mau kita memang ikut serta di sana. Saudara, inilah inti dari salam Paulus itu, ya. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita renungkan, bukan main betapa indah salam itu. Nah, kemudian saudara-saudara, kita akan membaca 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu,
dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, kemudian Rasul Paulus ingin mengungkapkan rasa syukurnya, juga rasa sukacitanya terhadap jemaat Tesalonika. Saudara, apa alasan Paulus bersukacita, bersyukur untuk jemaat Tesalonika, sehingga dikatakan di situ setiap dia mengingat itu dia menyebutkan mereka di dalam doa. Dan saya membaca dalam kitab Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain, saudaraku. Maka inilah satu profil seorang hamba Tuhan Paulus, seorang yang suka berdoa dan mendoakan murid-muridnya, jemaat Tuhan yang ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Mengucap syukur bukan karena hanya berkat-berkat yang dialami, tetapi Paulus mengucap syukur untuk orang-orang Tesalonika. Mengapa? Dikatakan, aku menyebut kamu di dalam doa kami. Apa yang menyebabkan Paulus merasa terhibur, merasa sukacita, merasa sangat senang? Yaitu dikatakan ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 elemen atau 3 unsur di sini yang membuat Rasul Paulus itu merasa bangga dengan jemaat Tesalonika, yaitu karena mengingat iman yang bekerja, iman yang disertai dengan perbuatan atau tindakan, kemudian kasih yang diusahakan atau usaha kasih. Artinya apa? Tidak sekedar ala kadarnya, tetapi mengasihi dengan satu usaha. Kemudian ketekunan pengharapan. Dengan kalimat lain, jago, iman, kasih, dan pengharapan itu merupakan suatu komponen yang diperlukan dalam satu gereja, satu jemaat. Dalam kitab Kolose juga Paulus mengungkap itu, bahwa dia bersyukur karena mendengar di Kolose itu ada iman, ada kasih, dan pengharapan. Saudara-saudara, gereja Tuhan, walaupun yang konservatif atau yang modern, ini 3 perkara tidak bisa dilepaskan, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13, dia menguraikan begitu banyak. Dia katakan yang terakhir, dari segala ini tinggal iman, kasih, dan pengharapan. Di antara ketiga itu kasih yang terbesar. Saudara, puji Tuhan. Jadi mari kita akan meneguhkan hati kita masing-masing. Mungkin keadaan kita secara lahiriah memang kurang menyenangkan, terutama di saat-saat ini, di hari-hari ini, saudaraku, ada pandemi COVID ini, seringkali kita itu merasa ya begitu rupa. Tetapi kalau sudah ada 3 perkara ini, yaitu ada iman, kasih, dan pengharapan. Iman kita buktikan dengan tindakan kita, melakukan perbuatan ibadah, berdoa, membaca firman, itu sebagai suatu perbuatan iman. Kemudian usaha kasih, walaupun kita mengalami masa-masa kekurangan, jangan lupa kita perlu mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik itu anak-anak Tuhan sesama iman maupun orang-orang di luar iman. Kita bisa mengasihi mereka. Rasul Petrus katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, kita patut mengasihi sesama saudara, tapi kita
lebih dari itu mengasihi semua orang. Nah, semua orang itu termasuk orang-orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita, sampai kepada membenci kita. Kita patut mengasihi. Ini usaha kasih, saudara. Kemudian ketekunan pengharapan. Nah, pengharapan ini merupakan suatu, dalam Ibrani dikatakan itu suatu jangkar atau sauh jiwa. Ya, saya sebutkan bahwa jangkar atau sauh itu suatu barang yang hampir tidak terpergunakan waktu semuanya dalam keadaan mulus. Kapal yang berlayar dalam keadaan mulus, itu jangkar hanya digantung saja. Atau kalau yang kejar-jari seperti ban serep saja. Ya. Dan ban serep itu kelihatannya ya hanya nempel tok begitu, saudara. Tetapi saudara, jangkar ini sangat berfungsi, sangat berguna waktu kapal mengalami angin ribut, mengalami badai, mengalami gelombang, dan mungkin tidak bisa mengatasi, maka salah satu usaha adalah melempar jangkar, lego jangkar. Dan selama badai mengamuk, jangkar itu akan merupakan satu pegangan yang kuat untuk kapal terombang-ambing. Sampai nanti lautan teduh, jangkar itu dibongkar atau diangkat, baru berlayar kembali. Nah, Ibrani pasal 6 menyebutkan begitu. Pengharapan itu sebagai jangkar, sebagai sauh jiwa yang dilempar sampai belakang tirai, dan itu memberikan kita kekuatan. Justru pada waktu terjadi gelombang, angin badai, angin ribut, seperti yang terjadi pada masa ini, saudara. Selama kurang lebih 7 hampir 8 bulan ini, kita terombang-ambing oleh yang namanya corona itu, saudara. Ya, menyebabkan kita kehilangan arah dan sebagainya. Maka pengharapan ini merupakan sauh. Kalau kita labuhkan jangkar itu, pengharapan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita keteguhan, bertahan sampai kita melewatinya, sampai kita berteduh. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5, pengharapan ini disebut sebagai ketopong, ketopong keselamatan. Ketopong zaman dulu itu fungsinya seperti helm dalam masa modern ini. Tentara yang maju dalam medan perang harus pakai helm. Helmnya bukan dari fiberglass, tetapi dari topi baja. Di mana kalau keterjang peluru tidak bisa tembus kepala. Nah, itu fungsi pengharapan. Pengharapan itu sebagai sauh jiwa, tetapi juga sebagai ketopong atau helm. Nah, gunanya apa? Apa persamaan jangkar, sauh dengan ketopong? Tentu tidak sama. Bentuknya tidak, tapi fungsinya sama. Jangkar itu digunakan waktu ada badai, gelombang, angin ribut, tofan lanina menyerang, jangkar itu perlu. Nah, ketopong atau helm itu gunanya waktu dalam perang. Waktu damai itu tidak diperlukan. Waktu tentara masuk di dalam medan perang, peluru atau pelor itu berseliweran, maka topi baja ini merupakan perlindungan untuk kepala. Dan tentu kita semua tahu bahwa kepala adalah salah satu bagian tubuh yang paling penting. Saudara kalau kecelakaan, ketabrak, kaki saudara patah, tangan patah, tidak menjadi masalah. Itu bisa disambung, bisa dioperasi. Tetapi kalau kepala saudara retak, saudara terbanting, kepala saudara benjut, mengalami gegar otak, saudara sudah payah, saudaraku. Ya, sebab itu kepala ini perlu dilindungi oleh
ketopong ini. Nah, ketopong inilah yang bisa menangkis anak panah berapi dari si jahat. Apa di dalam kepala itu? Di dalam kepala itulah otak, pikiran, saudaraku. Dan iblis yang menyerang itu pikiran kita. Belum sudah dibikin takut, diteror, ya seperti corona ini sebetulnya itu teror daripada iblis. Saudaraku. Pernah diucapkan atau pernah saya sampaikan bahwa rasa takut kepada corona itu sering lebih berbahaya daripada coronanya. Banyak orang yang takut mati karena ketakutan. Saudara, sebab itu kepala kita, otak pikiran kita perlu dilindungi dengan pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat menangkis segala pikiran-pikiran seperti anak panah yang secara diam-diam membuat kita takut, membuat kita panik, membuat kita kecewa. Oh, saudara, puji Tuhan. Sebab itu Paulus sangat bersyukur, bersukacita untuk jemaat Tesalonika. Karena apa? Dia mendengar iman yang disertai perbuatan dari orang Tesalonika. Melihat ada kasih, mereka bisa saling mengasihi. Mereka orang-orang Kristen baru, tetapi sudah mengerti tentang bagaimana mengasihi seorang dengan yang lain. Kemudian pengharapan mereka, terutama apa? Pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, ini merupakan alasan Rasul Paulus bersyukur dan bersukacita. Dan bagi kami hamba-hamba Tuhan, ini juga merupakan satu alasan mengapa kita selalu bersyukur, bersukacita, menyebut nama-nama anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dipercayakan di dalam doa. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan hayati firman Tuhan ini, tetapi bukan hanya itu yang membuat Paulus itu bergembira, bersyukur untuk jemaat Tesalonika, tetapi karena Paulus yakin jemaat Tesalonika mempunyai suatu dasar iman yang teguh. Kita akan membaca, saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal yang pertama ini, yaitu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika ayat 5 sampai 10. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, saudara, ayat-ayat yang dibaca tadi merupakan alasan kedua atau alasan yang lain. Paulus sangat bersyukur atau bangga dengan jemaat Tesalonika. Yang pertama dikatakan bahwa jemaat Tesalonika walaupun orang baru, jemaat muda, tetapi sudah dapat dikatakan sebagai teladan. Ini kan luar biasa, saudaraku. Ya, bagaimana orang Kristen, jemaat Tuhan dikatakan menjadi teladan. Apa?
kriteria teladan itu. Pertama, Paul mengatakan orang Tesalonika itu menerima firman Tuhan waktu mereka di dalam penindasan. Waktu mereka sementara dianiaya, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mereka menyimpan di dalam hati mereka. Dan Paul katakan ini teladan. Mengapa teladan? Karena mereka sama seperti Tuhannya, dianiaya, menderita, tapi tidak membalas. Begitu juga Paulus, dia juga mengalami banyak masalah, pencobaan, penindasan, tetapi tidak pernah bersungut-sungut. Nah, orang Tesalonika mempunyai sifat ini. Mereka dalam penindasan, tapi mereka tetap mendengarkan firman Tuhan, memegang firman Tuhan, dan tidak mundur. Yang kedua dikatakan bahwa dari orang Tesalonika ini dikatakan firman Tuhan bergema. Saudara, bergema itu bukan suara yang langsung, tetapi gema itu merupakan suatu, kalau bahasa Jawa, kumandang. Kumandang itu suara yang bergelombang, ya, yang bisa menjangkau, mencapai tempat yang jauh. Saudara, kalau Paulus katakan bahwa firman Tuhan bergema, artinya apa, saudaraku? Orang Tesalonika yang tadinya menyembah berhala, tadinya percaya gugon Tuhan, sekarang mereka bisa percaya Tuhan. Maka itu menjadi berita yang walaupun tidak diberitakan lewat mass media, tetapi dari mulut ke mulut itu menjadi gema. Saudara, puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana saudara kekristenan saudara? Di gereja saudara, di jemaat saudara, di keluarga saudara. Apakah ada gema firman Tuhan yang dapat menjangkau tetangga saudara, menjangkau orang di sekitar kita? Ini yang perlu kita renungkan, dan inilah yang dibanggakan oleh Rasul Paulus. Kalau kehidupan Kristen itu tidak hanya mendengarkan firman, tetapi firman itu bisa mengembang bergema. Yang ketiga, saudaraku, yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus adalah bahwa orang-orang Tesalonika ini adalah gereja Tuhan sebagai petobat-petobat sejati. Apa yang sama petobat-petobat sejati? Artinya mereka mempunyai kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Itu diuraikan dalam ayat 9 dan 10. Mari kita baca lagi ya, kita dengar ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Di sini Paulus berkata mereka sendiri bercerita. Mereka itu siapa? Pihak-pihak lain, saudaraku. Bukan orang Tesalonika yang memproklamirkan diri, tidak. Orang tetangga, kota tetangga, desa tetangga itu bercerita tentang keimanan daripada orang Tesalonika. Yaitu apa? Dikatakan bahwa mereka telah menyambut firman Tuhan, menyambut Rasul Paulus, kemudian mendengarkan firman Tuhan, dan sebab itu mereka itu berpaling dari berhala. Nah, ini pertobatan yang dimaksudkan. Jadi pertobat asli atau sejati itu orang mendengarkan firman, mengambil satu sikap meninggalkan penyembahan berhala. Nah, berhala itu bisa bersifat gugon Tuhan, bisa bersifat percaya horoskop, bisa percaya hal-hal yang lain, berhala. Mereka meninggalkan karena mereka mendengar Allah yang hidup, mendengar tentang Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus mereka. Kemudian mereka berpaling dari berhala kepada Allah. Saudara, ini satu sikap 180 derajat berbalik kanan. Dari tadinya menyembah berhala,
berpaling sekarang berpaling, berbalik belakang, oleh menyembah kepada Allah yang hidup. Dan mereka melayani Allah yang hidup dan benar. Waktu mereka menyembah berhala, mereka menyembah Allah tanda petik yang mati. Berhala itu berwujud patung yang mempunyai mata tidak melihat, melotot saja tapi tidak melihat kita. Punya mulut tidak bisa berbicara, punya telinga tidak pernah mendengar doa kita. Pernahkah saudara mendengar berhala ngomong? Pada suatu ketika saya dengan anak muda ke desa, saya katakan melewati kuburan, ada orang yang sembahyang di kuburan itu. Saya katakan, bagaimana kalau dari kuburan itu ada suara mengatakan, aku mendengar doamu. Apakah orang yang sembahyang itu tidak lari, saudara? Mereka ketawa semua. Karena apa, saudaraku? Orang menyembah berhala itu, berhala mereka tidak pernah menjawab doa, tidak mendengar. Tetapi Allah yang sekarang dipercaya di dalam Yesus Kristus, saudaraku, ada Allah yang hidup. Hidup artinya mendengar, melihat, dan bisa menolong kita. Dan Allah yang benar. Oh, puji Tuhan. Dan tidak hanya situ, orang Tesalonika mengarahkan pengharapannya kepada kedatangan Tuhan. Bab itu ayat 10 mengatakan, dan menantikan kedatangan anaknya, yaitu Yesus yang akan meluputkan kita dari antara orang mati, atau yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan. Ini pengharapan tadi. Orang Tesalonika tidak menjadi masalah dianiaya, disiksa karena percaya Tuhan, karena mereka percaya waktu Yesus datang mereka akan dilepaskan dari murka yang akan datang. Saudara, itu sebabnya maka mereka bisa bertekun meskipun dalam penindasan, mereka tetap percaya. Oh, luar biasa. Inilah sebetulnya esensi atau substansi pertobatan itu. Bukan hanya perkataan tetapi dengan sikap. Saudara, saya akan mengakhiri pelajaran sore hari ini. Sebelum saya mengakhiri, kita akan membaca dalam surat Titus pasal 2, ya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, saudara membaca 1 Tesalonika 1, 9 dan 10, kemudian saudara membaca Titus 2 ayat 11 sampai 13 ini, saudara melihat persamaan enggak? Ada melihat atau esensi yang sama di situ, yaitu setelah kita percaya Tuhan Yesus oleh anugerah dan kasih setianya menyelamatkan kita, dikatakan ia mendidik kita. Bukan kita dimanja, dia mendidik kita. Mendidik apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan, penyembahan berhala, menggunakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan kefasikan. Kemudian apa? Beribadah di dalam dunia sekarang ini, beribadah melayani Tuhan, hidup dengan bijaksana, beribadah, itu melayani Tuhan. Seperti orang tua, mereka beribadah kepada Allah yang hidup dan benar. Dan ayat yang ketiga, menantikan kedatangan Yesus, suatu kesempatan yang luar biasa, penuh dengan bahagia. Begitu juga saudaraku, kita anak-anak Tuhan, mari kita menjadi petobat-petobat sejati, yaitu dikatakan
meninggalkan berhala, berpaling dari berhala, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan kita mengarahkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan saya sudah berulang kali katakan, ini saat-saat ini kita perlu lebih waspada, berjaga-jaga, karena situasi dunia internasional, sudah peristiwa-peristiwa yang terjadi mengingatkan kita kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dalam pengertian kita meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan, penyembahan berhala, percabulan, kenajisan. Dan mari kita hidup bijaksana, kita menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Sekalipun dalam tanda petik kita mengalami banyak rintangan, halangan, mungkin kekurangan, mungkin kemiskinan, mungkin kelaparan. Mari kita mau, ya, dalam penindasan kita tetap setia mengiring Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang menyambut kita. Puji Tuhan, saudaraku. Biarlah firman Tuhan malam ini, saudara-saudara, menjadi kekuatan kita. Sekali lagi, jemaat Tesalonika menjadi teladan, yaitu karena mereka hidup di dalam firman, sesuai dengan firman yang mereka dengar. Dan firman itulah yang memberi kekuatan bagi mereka. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Rasul Paulus katakan bahwa firman Tuhan, Injil yang diberitakan bukan hanya kata-kata. Ini saya belum jelaskan, yaitu di dalam 1 pasal 1 ayat 5 tadi, Paulus bicarakan tentang apa yang membuat orang Tesalonika itu begitu kuat, karena mendengar firman Tuhan yang diberitakan Paulus itu bukan berwujud kata-kata tetapi kuasa. Nah, saudaraku, jadi intinya hidup di dalam firman, hidup oleh firman, karena firman inilah membuat kita teguh di dalam iman kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua, dan saya akan mengakhiri dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Mari kita anak-anak Tuhan mengagungkan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Haleluya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan
keselamatan, terlepas dari beban dosa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih bila malam hari ini kami boleh kembali mendengar, menerima firman-Mu yang heran, firman-Mu yang agung dan ajaib, firman-Mu yang sanggup membentuk kami, menggarap kehidupan kami. Orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan mengangkat kami menjadi milik ketebusan. Bahkan firman-Mu yang dapat membangun iman yang teguh, seperti jemaat di Tesalonika, sekalipun mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, mereka tetap teguh untuk percaya, karena mereka menerima firman Tuhan yang bukan hanya berwujud dengan kata-kata, tapi dengan kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang membangun hidup mereka, mempunyai satu fondasi bangunan yang teguh. Tuhan, terima kasih, sebab itu malam ini kami sungguh bersyukur, dan kami mohon Roh-Mu yang kudus akan meneguhkan firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Bapa, kami doakan seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, sekalipun kami menghadapi kenyataan kesukaran, kenyataan kesulitan, kenyataan kekurangan dan sebagainya. Namun Tuhan, biar firman-Mu memberikan kami pengharapan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja tetangga gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berikan mereka semangat, gairah untuk tetap memberitakan firman-Mu, karena firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami, bahkan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami dalam menghadapi situasi yang sukar diakibatkan pandemi corona ini. Berikan jalan keluar Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau mengambil alih pergumulan-pergumulan pemerintah kami. Tuhan tolong Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau penuhi mereka dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Dan Tuhan meratakan jalan kami untuk menghadapi hari-hari yang berikut ini, kemenangan yang daripada Engkau menyertai kami. Segala puji, hormat, serta kemuliaan kami atur persembahkan kepada Tuhan. Dan kepada jemaat-Mu kami mohon Tuhan Engkau berkati mereka, baik secara rohani juga jasmani. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian, menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai untuk menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Tuhan berkati.